Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. Iya, sahabat budaya RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Iya, Assalamualaikum RRI News warahmatullahi menghadirkan wabarakatuh. liputan berita terlengkap dan Halo pendengar setia RRI Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa dalam program kita pagi hari ini, Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah Indonesia RRI Makassar, edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026.
Sahabat Budaya, siaran ini merupakan siaran yang dilakukan ya. Ini kita bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar. Pada kesempatan ini sahabat budaya, kita akan membahas mengenai adjektivita dalam bahasa Makassar ya. Sudah hadir di studio kami ya. Sahabat baik kami ada Ibu Ramlah Mapau SSM Hum. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Iya, bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah. Oke. Iya. Nah, pendengar RRI Makassar dimanapun berada, terima kasih banyak ya. Kita langsung aja ke pokok bahasan kali ini adalah adjektivita dalam bahasa Makassar. Ibu Ramla Tabe, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai adjektivita dalam bahasa Makassar, nah kami ya dan juga pendengar ini sebagai orang yang tentunya tidak berkecimpung langsung ya dalam bidang bahasa, tentu akan bertanya-tanya apa sebenarnya adjektivita itu. Nah, kemudian langkah baiknya kalau kita menjelaskan hal tersebut, Tabe Ibu. Oh baik, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi seluruh pendengar RRI Makassar program 4 pada pagi hari ini. Saudara pendengar, perlu kita ketahui bahwa kata adjektiva ya. Jadi adjektiva adalah istilah dalam bahasa yang disebut pula dengan kata sifat ya. Jadi secara umum disebut sebagai kata sifat, tetapi dalam ilmu bahasa disebut sebagai adjektiva ya. Adjektiva dalam KBBI itu dikategorikan sebagai nomina, kata yang menerangkan nomina atau kata benda ya. Jadi kata yang menerangkan dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Adjektiva adalah kelas kata yang digunakan untuk menerangkan sifat, keadaan atau kualitas suatu benda, orang maupun keadaan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, adjektiva dikenal sebagai kata sifat seperti baik, besar, cantik, dan cepat ya. Jadi itu diantaranya. Dalam bahasa Makassar, adjektiva juga memiliki fungsi yang serupa meskipun bentuk dan penggunaannya dipengaruhi oleh struktur bahasa daerah ya. Adjektiva dalam bahasa Makassar dapat digunakan untuk menerangkan juga sifat fisik, kondisi emosional, ukuran, warna, rasa, dan penilaian terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, menurut fungsinya, bahasa Makassar termasuk bahasa kelompok etnis, bahasa kebudayaan ya, bahasa agama, bahasa pendidikan, dan bahasa yang diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Meskipun saat ini di Makassar tidak semua sekolah memberikan pelajaran muatan lokal berbahasa daerah ya, tetapi ada juga sekolah yang memberikan materi muatan lokal ya. Menurut penggunaan bahasa Makassar dipakai dalam tradisi sastra lisan seperti rumpama ya, sinrili, kelong, dan dalam tradisi sastra tulis seperti lontara pau-pau dan lontara bilang ya. Ini menurut Basang dan Arif ya. Jadi saya mengutipnya dari Basang dan Arif. Bahasa Makassar, dialek Lakiun dan dialek lainnya, maksudnya dialek Toratea atau dialek Bantaeng, memiliki adjektiva yang sama ya, yang tidak sama, tidak memiliki perbedaan gitu ya. Jadi perbedaannya agak ini seperti itu. Nah, Tabe Ibu, saat ini kan kita sudah berada di generasi Gen Z Bu ya. Nah, apa sih sebenarnya seberapa pentingkah adjektivita ini dalam bahasa Makassar bagi anak-anak kita Gen Z ini? Tabe. Jadi adjektiva dalam kita memperkenalkan adjektiva pada Gen Z ya. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya tentang adjektiva. Adjektiva dalam bahasa Makassar memiliki peranan penting ya, karena menjadi bagian dari kemampuan berkomunikasi, identitas budaya, dan pelestarian bahasa daerah di tengah perkembangan era digital ya.
Generasi Z merupakan generasi yang hidup dalam lingkungan teknologi dan media sosial, sehingga penggunaan bahasa berkembang sangat cepat. Dalam kondisi tersebut, pemahaman terhadap adjektiva bahasa Makassar menjadi penting, ya. Jadi agar generasi muda tetap mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya secara baik. Jadi bahasa daerah ini perlu kita lindungi seperti itu deh. Jadi perlu tetap digunakan. Mengapa adjektiva itu penting untuk diketahui ya? Pertama yaitu adjektiva dapat digunakan untuk menyampaikan perasaan, penilaian, dan keadaan secara lebih jelas dalam bahasa Makassar. Kan biasanya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia tidak sampai pesannya seperti itu kalau kita menggunakan istilah di dalam bahasa Makassar. Jadi ada kata tertentu seperti itu. Misalnya kata sifat seperti gagah itu ya, bagus, baji, baik, lompo itu besar, gasing itu kuat gitu ya. Membuat komunikasi menjadi lebih hidup dan ekspresif ya. Dengan menggunakan penggunaan adjektiva, percakapan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan emosi dan sikap penutur ya. Yang kedua yaitu adjektiva dalam bahasa Makassar penting sebagai sarana pelestarian budaya lokal ya, seperti itu. Banyak generasi muda saat ini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing atau bahkan bahasa gaul dalam komunikasi sehari-hari. Sehingga penggunaan bahasa daerah mulai berkurang ya. Ini juga mungkin karena generasi muda ada yang gengsi menggunakan bahasa daerah ya. Padahal bahasa daerah itu sangat penting sangat untuk kita. indah Iya, betul seperti itu. Banyak ungkapan-ungkapan yang tidak bisa digunakan diungkapkan dengan menggunakan bahasa daerah bahasa Indonesia bisa digunakan dengan menggunakan bahasa daerah ya, seperti itu. Dengan memahami dan menggunakan adjektiva bahasa Makassar ya, berarti kita ikut menjaga keberlangsungan bahasa daerah agar tidak punah atau hilang ya di tengah arus globalisasi. Ya, ketiga, beberapa adjektiva dalam bahasa Makassar mengandung nilai budaya dan filosofi hidup masyarakat ya. Misalnya konsep sirik ya, berkaitan dengan harga diri dan kehormatan. Berarti sirik itu bahasa Makassar Bu ya? Iya, sirik ya. Jadi sirik dalam konsep bahasa Makassar itu malu ya, terkait dengan ya. Sedangkan pace menggambarkan rasa empati dan solidaritas sosial ya. Berarti siri sama pace ini katanya nggak bisa digabung Bu ya? Siri na pace bisa Pak ya, siri na pace. Siri dan pace berarti Pace. malu dan ya gitu iya, ya. iya. Ya, kita tahu semua ya. Konsep ini saya bawa di sini karena ternyata masih banyak anak yang belum mengenal atau banyak remaja yang belum tahu apa itu siri, apa itu pace ya. Kemarin dalam pemilihan duta bahasa sempat saya menanyakan terkait siri ini pada siswa. Mereka apa itu ya? Apa seperti itu. Jadi masih banyak yang belum jadi seperti itu ya. Jadi pace ini menggambarkan rasa empati dan solidaritas sosial ya. Nilai tersebut penting dikenal kepada generasi muda karena mencerminkan karakter masyarakat Makassar yang menjunjung kehormatan, kebersamaan dan kepedulian sosial. Saya kira konsep ini tidak ada di daerah lain, hanya kita yang memiliki konsep siri. Berarti harus bangga Bu ya. Iya, begitu. Bahasa kita perlu bangga dengan bahasa daerah kita. Jadi anak muda saya Gen Z ya, tidak perlu malu dengan menggunakan bahasa daerah. Betul. Perlu juga menggali ungkapan-ungkapan dan peribahasa-peribahasa terkait dengan penggunaan ungkapan yang lebih santun gitu ya. Jadi ketika kita mengungkapkan itu orang akan tidak merasa malu gitu. Jadi seperti itu yang jadi penggunaan adjektiva bahasa Makassar dapat memperkuat identitas lokal kita pada era media sosial saat ini. Bahasa daerah menjadi ciri khas yang membedakan suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi bahasa itu bisa menjadikan ciri yang berbeda dengan orang lain seperti itu ya. Penggunaan kosakata Makassar dalam konten digital ya, video, siaran atau karya kreatif dapat meningkatkan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Jadi banggalah memiliki bahasa daerah ya. Banggalah mengetahui salah satu dari bahasa daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Itu.
kita lihat sekarang ini ya di Kota Makassar digunakan singkatan-singkatan akronim yang menggunakan bahasa Makassar ya Pak. Ya kita lihat seperti itu Rantasa gitu ya, Tangkasa atau Sombere. Meskipun itu adalah akronim-akronim atau singkatan-singkatan yang digunakan, tetapi setidaknya memperkenalkan bahwa ini adalah bahasa Makassar seperti itu ya. Jadi itu adalah digolongkan sebagai adjektiva ya. Adjektiva bahasa Makassar juga penting dalam dunia pendidikan dan literasi budaya. Gitu. Pemahaman terhadap kata sifat membantu generasi muda mempelajari struktur bahasa daerah secara lebih baik, baik dalam berbicara, menulis maupun memahami karya sastra daerah. Jadi saya juga berharap generasi Z ini bisa berbicara, bisa menulis maupun memahami karya sastra. Seperti kan karya sastra kita kan banyak dari Sulawesi Selatan ya. Ada cerita rakyatnya, ada lagu tradisionalnya, ada juga tuturan adatnya seperti itu. Kita perlu juga barangkali mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang ada di Melayu sana ya, yang banyak menggunakan pepatah-pepatah atau ungkapan-ungkapan Pak ya. Jadi bahasa yang kita gunakan itu lebih santun seperti itu ya. Nah, adjektiva dalam bahasa Makassar penting bagi generasi karena berfungsi sebagai alat komunikasi ya. Jadi juga sebagai pelestarian bahasa daerah seperti yang saya katakan tadi. Jadi perlu memang juga untuk mewariskan nilai budaya terhadap generasi Z ya. Ini untuk memperkuat identitas lokal di tengah perkembangan zaman modern saat ini. Jangan sampai punah gitu. Begitu Pak, iya jangan sampai tidak ditahu. Ada orang luar yang tanya, dia tidak paham dengan kata-kata yang digunakan di dalam bahasa daerah. Nanti udah diklaim baru ribut. Iya begitu Pak, iya sudah nanti diklaim bahwa bukan kita punya, bermasalah lagi ya. Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa adjektiva itu memiliki fungsi untuk memberikan keterangan ya mengenai sifatnya orang, keadaannya, wataknya ya, ukuran. Jadi ukuran juga masuk dalam kata sifat, warna maupun kondisi tertentu terhadap nomina atau subjek yang dibicarakan ya. Dalam bahasa Makassar, adjektiva tidak hanya berfungsi sebagai penjelas Bapak dan tetapi juga menjadi sarana ekspresi emosi dan emosi penuturnya ya. Seperti yang saya katakan tadi kembali, saya kembali lagi mengatakan bahwa pilihan adjektiva menunjukkan kesantunan, kedekatan sosial, penilaian, bahkan identitas budaya masyarakat Makassar seperti itu. Iya, sahabat budaya dan Ibu juga, sebelum kita lanjut, kita mau dengarkan dulu, ini penting sekali juga untuk kita pahami bersama. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta Misalnya kita ke sebuah daerah, kita pergi belanja di pasar, ternyata ada. Iya, akan lebih murah barang di sini. Iya. Itulah salah satu keunggulan sahabat budaya Tabe. Ibu, kita lanjut lagi, Di. Iya, Bu. Nah, bagaimana cara mengenal adjektiva ini, Bu Tabe? Iya ya, saudara pendengar yang masih setia dengan Pro 4 Makassar ya. Iya. Adjektiva sebagai salah satu kelas kata memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kelas kata lainnya. Di samping itu juga mempunyai persamaan. Adjektiva sebagai kelas kata dapat memberikan keterangan mengenai sifat atau keadaan suatu hal atau benda ya. Ini saya ungkapkan ulang ya. Adjektiva dapat dikenal berdasarkan ciri yang dimiliki, yaitu ciri diantaranya ada ciri morfologis, ciri sintaksis, dan ciri semantik gitu. Adjektiva dalam bahasa Makassar dapat diidentifikasi dari segi morfologi melalui proses afiksasi, reduplikasi ya. Proses afiksasi merupakan suatu proses pengimbuhan pada bentuk dasar baik terhadap adjektiva maupun kategori kata lain seperti nomina dan verba menjadi adjektiva turunan seperti itu. Nah, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa ada istilah adjektiva turunan, Bu ya. Nah, apa sebenarnya afiks dapat berpadu dengan bentuk dasar untuk membentuk adjektiva turunan itu sendiri, Bu? Iya, kita biasa menggunakan prefiks ma ya. Misalnya dalam bahasa Makassar hanya dapat muncul bersama-sama dengan kata dasar yang berupa adjektiva ya. Kemunculannya itu sangat berpadu dengan kata dasar sehingga fungsinya dapat sebagai prefiks kurang menonjol. Misalnya kata baji itu ya. Baji itu Kita artinya bajik itu baik ya. Baik ma misalnya mak baji membaik ya, membaik. Mate ne itu manis ya. Menjadi manis ya. Prefiksma dalam pemakaian sehari-hari sekarang ini kurang produktif ya, digunakan sehingga prefiksma ini dapat saja dilepaskan atau dihilangkan dari kata dasar yang dilekatinya. Jadi tanpa mengubah arti seperti kata tadi, jadi bisa kata baji, bisa juga kita gunakan kata mak baji ya. Jadi kata tekne bisa kita gunakan juga kata tekne, jadi dua-duanya bisa digunakan. Nah ini tadi saya katakan mah itu tidak produktif lagi ya. Jadi kemudian ada juga namanya prefiks tak ya, dari aspek morfologisnya itu tak dapat membentuk adjektiva apabila diimbuhkan pada kata dasar yang berupa kelas kata verba ya. Seperti atoro ya, atoro itu kan atur ya, tak atoro berarti teratur. Gentung menjadi tak gentung, tergantung gitu ya. Toro tak toro, kesandung gitu ya, tersandung seperti itu. Kemudian ada juga dari prefiksin ya. Prefiksin ini sebagai pembentuk adjektiva hanya dapat diimbuhkan pada bentuk dasar adjektiva. Dapat dipakai dengan mengubahnya bisa menjadi sin atau bisa menjadi san ya. Nah ini perubahan dari sin menjadi san itu akan tidak mengubah makna gitu ya. Mengubah ya, bukan merubah ya. Jadi seperti itu. Mengubah, jadi bahasanya bukan merubah, mengubah. Rubah itu binatang gitu ya. Iya, jadi iya, betul, bukan betul, merubah. iya. Kalau berubah boleh, tapi bukan merubah. Nah, sahabat mengubah. budaya, hari ini kita belajar lagi ya. Belajar hati-hati menggunakan perubahan Pengimbuhan. Iya. Jadi bukan kata merubah. Jadi tidak mengubah makna seperti Iya. itu. Jadi kata san tinggi itu ya, san ditambah tinggi menjadi san tinggi. Jadi boleh sin tinggi juga boleh ya. Nah ini tidak akan mengubah maknanya. Itu seperti kemudian ada juga sufiks ang dapat membentuk adjektiva apabila diimbuhkan pada bentuk dasar nomina. Lumukang ya, lumukang itu berlumut ya, lumutan ya atau lumutan. Konfiks paang juga ya, ini juga dapat membentuk adjektiva
apabila diimbukan pada kata dasar adjektiva dan verba. Garing, Pak Garingannya. Pak Garing itu suka sakit gitu ya. Jadi selain itu ada juga konfiks kaang. Kaang dapat membentuk adjektiva apabila diimbukan pada bentuk dasar adjektiva. Ya. Nah, afiksi yang dikemukakan di atas merupakan afiksi penanda adjektiva, tetapi bukan penanda yang khas bagi adjektiva, karena dapat pula muncul sebagai penanda kata lain seperti itu. Jadi seperti itu Pak ya. Oke. Ibu, kita jeda lagi dulu ya. Baik Oke, Pak. sahabat budaya Baik, jangan Ustaz. kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih, katanya ada. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri adjektiva itu sendiri? Ya, secara sintaksis ya, adjektiva dapat menduduki salah satu fungsi dalam konstruksi klausa atau kalimat ya. Kedudukan adjektiva dapat dilihat fungsinya sebagai berikut ya. Yang pertama, adjektiva dapat berfungsi sebagai predikat ya. Adjektiva dalam sebuah klausa atau kalimat dapat berfungsi sebagai predikat pada frasa nominal. Taulolo kanang-kanang, ya, orang muda cantik gitu ya. Kemudian yang kedua, adjektiva dapat berfungsi sebagai atribut ya. Adjektiva dapat berfungsi sebagai atribut pada frasa nominal, yakni menerangkan nomina yang mendahulinya. Balak beru, rumah baru ya, rumah baru yang berwarna putih. Balak beru kebo gitu ya. Tau garing, orang sakit. Yang ketiga, adjektiva dapat diikuti atau didahului oleh kata-kata seperti sangat, sangat, terlalu kecil ya, atau sangat atau terlalu sekali ya, maaf ya. Jadi terlalu sekali. Jadi kalau ada kata yang bisa diikuti dengan kata sangat, sangat banyak, sangat sedikit, sedikit sekali, berarti itu adalah adjektiva. Jadi Iya. Berarti punya ciri khas tersendiri. Iya, begitu juga dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dalam bahasa Makassar, sanna jaina berarti kekhasan. iya. Jadi sanna jaina berarti sangat banyak. Iya. Sanna gak gana tanjakna ya, berarti sangat cantik. Sanna gak gana ya, jadi sangat cantik. Sangat bajikna, sangat baik ya.
Kemudian yang keempat itu adjektiva dapat diikuti oleh kata sikali atau sekali, terlalu dan kaminang ya, kaminang atau paling dalam konstruksi frasa adjektiva. Jadi kata sikali dan kaminang ini berfungsi memberikan keterangan penguat pada adjektiva yang didampingi. Balianga sapatu kaminang bajika ya. Balianga baju kaminang gak gaya gitu, jadi kaminang paling bagi, paling bagus gitu ya. Jadi kaminang itu sama dengan sangat gitu. Ya, seperti itu. Yang kelima, adjektiva dapat didahului oleh kata lakbi atau lebih dan kata kurang ya. Misalnya menyatakan keterangan pembanding ya. Seperti itu. Bajuna gak gaya lakbi gak gana bajuna na bajungku misalnya gitu. Jadi lebih bagus bajunya daripada ya seperti itu. Bapak Dani. Iya. Nah, tadi dari penjelasan yang sudah begitu lengkap sekali Bu ya. Apakah ada adjektiva bahasa Makassar yang dia ada mengandung nilai budaya di dalamnya begitu? Ya, jadi ada ya. Di dalam contohnya seperti siri ya. Kalau di dalam siri di dalam KBBI itu siri itu dikategorikan sebagai nomina ya. Tepat secara semantis ya, atau siri itu berfungsi layaknya kata sifat ya. Ini menggambarkan, kalau kita menggambarkan kondisi emosional atau karakter seseorang, maka makna siri ini akan menjadi malu gitu ya. Jadi malu itu adalah kata sifat. Kalau kita gunakan tadi terkait dengan bagaimana mengenal adjektiva, kan kita bisa tambahkan sanna sirina, sangat malu ya. Berarti lebih dalam Bu ya. Ya, seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatannya, jadi kata siri dan pace itu bisa digambarkan sebagai rasa empati dan solidaritas sosial ya. Ya, jadi kata-kata tersebut bermakna sifat ya, tetapi juga mengandung nilai budaya masyarakat Makassar. Jadi kalau dia dianggap sebagai wujud daripada sebuah sifat, jadi sebuah entitas budaya, maka masuk digolongkan sebagai nomina. Jadi memang pemaknaan siri ini unik ya. Jadi bisa sebagai nomina dan bisa sebagai sifat. Jadi dari sudut pandang yang berbeda, seperti itu kita lihat. Ya, seperti itu. Iya. Jadi Kabupaten Budaya hari ini kita belajar lagi mengenai bahasa daerah Makassar tapi lebih dalam, sehingga akhirnya nanti ketika kita menggunakan bahasa ini ada aturan-aturan yang sebenarnya harus dihormati begitu. Ya, tidak bisa dilewati, dan kalaupun misalnya harus mau digabung-gabungkan kata-katanya, nah ada aturannya juga tersendiri. Iya, seperti itu. Gitu. Apakah diletakkan di belakang sebelum kata itu, atau mau kita letakkan di belakang setelah kata itu. Jadi duanya. Jadi kaminang gak gaya berarti letaknya sebelum gak kaminang kan tidak boleh. Jadi ada seperti itu. Jadi boleh diletakkan di depan kata yang diikuti, ada juga yang tidak boleh di belakang. Iya, diikuti dari kata belakang. Ya, seperti itu. Iya. Ibu Ramla Mapau SSM Home, terima kasih Bu sudah hadir pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa kita lebih mencintai bahasa daerah kita ya. Nah, ada mungkin slogan mungkin Ibu supaya maksudnya pendengar kita ini mereka lebih mencintai bahasa-bahasa daerah yang begitu indah di Sulawesi Selatan. Iya. Jadi pelestarian adjektiva ya, saya ingin menyampaikan dulu bahwa pelestarian adjektiva itu bahasa Makassar menjadi penting ya, agar kekayaan bahasa daerah tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Dengan mempertahankan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat turut menjaga identitas budaya dan warisan budaya, seperti itu. Ada slogan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing, seperti berarti itu. Sinerginya ini berarti udah tepat Bu ya. Iya. Boleh sekali lagi Bu. Iya, saya ulang sekali lagi ya. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Iya. Ibu sekali lagi terima kasih sudah hadir di Pro 4. Iya, semoga apa yang disampaikan hari ini sahabat Bola sekali lagi
tetap harus mencintai, menghormati bahasa daerah kita, karena kemanapun kita pergi kita dengan bahasa udah sudah tahu. Iya. Oh, ini dari Makassar, Iya. oh ini dari Bogor, oh ini dari Sulawesi Selatan. Iya, seperti Ya, itu. sekali lagi terima kasih Bu. Baik, Iya. terima kasih saudara pendengar di Iya. seluruh Indonesia. Oke, sahabat buaya, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka siap. Iya.